Anda menyaksikan Aini Sore bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, lobi-lobi politik begitu terasa dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan pertemuan satu partai dengan partai lainnya tidak terbatas hanya untuk satu kubu koalisi saja. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik melakukan upaya lobi politik dari satu partai ke partai politik lainnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah dukungan dari P3 kepada calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pada 30 April lalu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono bersama sejumlah petinggi partai mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat dukungan tersebut. P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan calon presiden Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 28 April lalu. Kedatangan PKB ini bahkan memunculkan kemungkinan Muhaimin Iskandar mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Selain menemui Prabowo, Caimin bersama PKB juga telah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 3 Mei lalu. Dan di hari yang sama, Muhaimin Iskandar juga menemui Partai Demokrat di Cikeas, menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya, dua petinggi Demokrat tersebut juga menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas pada Sabtu 29 April lalu. Nama Erick Thohir masuk dalam bursa calon wakil presiden 2024. Bahkan sejumlah lembaga survei menilai Menteri BUMN tersebut bisa menambah elektabilitas pasangannya. Seperti apa jawaban Erick Thohir? Berikut wawancara rekan saya, Anissa Dasuki, bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Pemirsa, banyak pengamat politik mengatakan Erick Thohir ini calon wakil presiden yang jika dipasangkan dengan siapapun bisa menambah elektabilitas. Saya langsung bertanya ke Pak Erick, tanggapannya Pak Erick atas survei-survei yang sekarang makin sering dilakukan. Tahun politik juga sudah tinggal menghitung bulan, menghitung hari bahkan. Ya, kita tidak bisa menghapus bahwa terjadi yang survei-survei itu. Tetapi tentu kan survei itu terjadi karena apresiasi hasil kerja. Nah, saya nggak mau terjebak di situ. Saya tetap konsisten, ya, saya tetap konsisten fokus kerja di Kementerian BUMN. Toh saya ini menterinya Pak Presiden Pak Jokowi. Yes. Ya, saya masih tugas di sini. Apalagi ditambahkan ada tugasan juga yang namanya bolaan PSSI. Nah, itu dia. Artinya dengan dua ini saya rasa tangan saya sudah tidak kepegang. Ya, lebih baik saya harus memberikan waktu lebih untuk melakukan ini. Nah, karena harapan daripada tentu saya sampaikan ketika ekonomi kita sedang bagus, sedang tumbuh dibandingkan negara-negara di banyak negara, kontribusi BUMN ini harus ditingkatkan. Salah satu dengan tadi dividen yang makin tinggi untuk juga pemerintah bisa pakai program untuk kerakyatan. Tetapi tentu ada amanah lain yang diharapkan seperti contoh misalnya sepak bola. Ya, ini tontonan rakyat dan mendorong ini juga UMKM. Pembukaan lapangan pekerjaan juga. Apalagi kalau orang nonton bola masyarakat happy. Nah, tinggal yang harus diperbaikan apa kan? Ini hasil pertandingan beneran atau bohongan. Nah, ini yang kita harus jangan sampai mengecewakan. Nah, jadi saya rasa saya akan fokus untuk kerja-kerja BUMN, bersih-bersih BUMN. Saya akan fokus juga bagaimana amanah yang diberikan oleh masyarakat juga untuk sepak bola. Itu. Apalagi tadi saya tekankan, saya tegak lurus sama Pak Presiden Jokowi. Beliau masih memberikan tugas-tugasnya, ya. Saya harus selesaikan dengan baik. Itu yang saya rasa konsisten. Presiden Joko Widodo Selasa kemarin mengundang 6 ketua partai pendukung pemerintah dalam acara Halal Bihalal di Istana Merdeka. Namun Partai Nasdem yang juga masuk dalam koalisi pemerintah tidak diundang dalam acara tersebut. Presiden Joko Widodo Selasa kemarin mengundang halal bihalal 6 ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Acara dihadiri ketua umum partai-partai pendukung pemerintah
seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Beringin Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan dalam pertemuan Presiden Jokowi membicarakan perkembangan ekonomi Indonesia ke depan yang berpotensi menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia. Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Intinya kan Lebaran ya, kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju, ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun, ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya, terbesar, dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Ya tentu sekait silaturahmi halal bihalal, ini adalah partai-partai pendukung pemerintah, dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Itu ada pembicaraan nggak Pak terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa Pak? Ya ini kan udah besar, mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih Pak. KIB dan KIR gimana KIB Pak dan kelanjutannya? Ya ini masih dalam pembahasan. Dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. Namun dalam pertemuan kemarin, Partai Nasdem yang juga pendukung pemerintah tak hadir dalam halal bihalal di Istana Negara. Nasdem menyatakan Ketua Umum Surya Paloh tak menerima undangan pertemuan pada Selasa malam lalu. Hubungan Partai Nasdem dengan Istana merenggang sejak Partai Nasdem menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.